Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Maka sebelum kita belajar lebih jauh, mari kita melihat tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Anak-anak, setelah kita mengikuti proses pembelajaran, maka diharapkan yang pertama kalian harus mampu menjelaskan makna iman kepada kitab-kitab Allah SWT. Yang kedua, menjelaskan kandungan dalil nakli tentang iman kepada kitab-kitab Allah SWT. Yang ketiga, menyebutkan macam-macam kitab Allah SWT. Yang keempat, menjelaskan cara-cara beriman kepada kitab-kitab Allah SWT. Nah, sekalian, yang pertama mari kita melihat pengertian beriman kepada kitab. Iman itu merupakan bahasa Arab. Dalam bahasa Indonesia, iman itu berarti percaya. Sedangkan kitab merupakan firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibukukan menjadi sebuah mushaf. Sedangkan pengertian iman kepada kitab mempercayai kitab-kitab Allah dan membuktikan kepercayaannya tersebut dengan amal sehari-hari. Manusia wajib mengimani kitab samawi. Maksudnya kitab samawi adalah kitab-kitab yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, anak sekalian, maka dapat kita pahami pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah, yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab suci kepada para utusan Allah untuk disampaikan kepada manusia sebagai pedoman hidup. Nah, dalil beriman kepada kitab-kitab Allah ini ada dalil yang bersifat umum. Terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 213. Dan yang kedua, dalil yang bersifat khusus, di mana perintah beriman kepada kitab Taurat ini terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 44. Kemudian perintah beriman kepada kitab Injil ini terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 46. Sedangkan perintah beriman kepada kitab Zabur ini terdapat dalam Quran surah Al-Isra ayat 55. Sedangkan perintah beriman kepada Al-Quran ini terdapat juga dalam surah Al-Baqarah ayat 2. Nah, anak-anak sekalian, mari kita melihat tentang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 2, di mana Allah berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin." Artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Di dalamnya terdapat petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Nah, anak-anak sekalian, mari sekarang kita melihat tentang keistimewaan Al-Quran. Nah, keistimewaan yang pertama,
Al-Quran ini merupakan sebagai pembenar bagi kitab-kitab sebelumnya. Kemudian keberkahan bagi yang membacanya, dan yang ketiga membuat daya tarik orang yang beriman untuk mempelajarinya dan memberikan ketenangan jiwa. Al-Quran juga memberi syafaat kelak di hari kiamat. Dan yang selanjutnya, Al-Quran ini terjaga keasliannya daripada perilaku orang-orang jahat. Nah, anak-anak sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kepada para utusannya yaitu berbagai macam kitab. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita melihat tentang macam-macam kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat ini diturunkan yaitu kepada Nabi Musa menggunakan bahasa Ibrani, dan umat yang menerimanya adalah umat Yahudi. Di dalam kitab Taurat ini berisi 10 perintah Tuhan, dan tempat diterima kitab Taurat di Bukit Tursina berlaku abad ke-12 sebelum Masehi. Yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur Allah turunkan kepada Nabi Daud alaihissalam menggunakan bahasa Qibti, dan umat yang menerima yaitu umat Yahudi. Berisi di dalam kitab Zabur tersebut tentang zikir, nasihat, hikmah. Di dalam tersebut tidak mengandung syariah. Kemudian Nabi Daud ini meneruskan syariahnya kepada Nabi Musa. Sedangkan tempat diturunkan kitab Zabur ini di Yerusalem berlaku sejak abad 10 sebelum Masehi. Kemudian yang ketiga yaitu kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Bahasa yang digunakan yaitu bahasa Suryani. Umat yang diajak beriman kepada kitab Injil yaitu umat Nasrani. Isi daripada kitab Injil tersebut sama sebelumnya, dan juga menghapus hukum-hukum yang tertera di dalam kitab Taurat. Juga diturunkan kitab Injil di Yerusalem berlaku sejak 1 Masehi hingga tahun 600 sebelum Masehi. Yang terakhir, kitab Allah adalah Al-Quran. Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW menggunakan bahasa Arab. Isi daripada kitab Al-Quran tersebut akidah, ibadah, akhlak, muamalah, munakahat, jinayah, siasah, sejarah, hubungan internasional, dan ilmu pengetahuan. Sedangkan tempat diturunkannya kitab tersebut di kota Makkah yaitu 13 tahun dan 10 tahun di Madinah. Ini berlaku kitab Al-Quran sejak tahun 610 Masehi sampai dengan hari kiamat. Nah, yang selanjutnya yaitu bagaimana cara kita beriman kepada kitab Allah. Yang pertama, caranya meyakini kebenaran kitab dan isinya. Yang kedua, tidak membeda-bedakan antara kitab suci satu dengan kitab suci lainnya. Yang ketiga, menaati isi kitab suci dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak sekalian, untuk hari ini sampai di sini dulu dari kita. Semoga
kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan berjumpa pada hari selanjutnya. Hanya demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.